Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Vika Rani. Saya dari Prodi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia. Saat ini saya sedang mengambil mata kuliah Bahasa Indonesia untuk Komunikasi Ilmiah dengan dosen pengampu Ibu Siti Latifah Mubashiro SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel konseptual yang telah saya susun sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah ini. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai artikel saya. Artikel saya berjudul Pendekatan Konseptual dalam Analisis Spasial untuk Memetakan Risiko Bencana, yang berisikan abstrak, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Pada bagian abstrak berisi tentang ringkasan dari artikel yang mana berisi tentang pendekatan konseptual dalam analisis spasial memiliki peran penting dalam pemetaan risiko bencana. Dengan menggunakan bantuan sistem informasi geografis atau GIS, pendekatan ini dapat mengidentifikasi wilayah rawan bencana, menganalisis tingkat kerentanan, dan merancang strategi mitigasi berbasis data. Tentang metodologi analisis spasial, manajemen risiko bencana, aplikasi teknologi spasial, tantangan dan peluang dalam penerapannya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa analisis spasial meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, memperbaiki strategi mitigasi, dan mendukung kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Kata kunci dari abstrak ini adalah analisis spasial, SIG, mitigasi bencana, pemetaan risiko, dan pendekatan konseptual. Di latar belakang dan tujuan dari artikel yang telah dibuat. Latar belakang utamanya adalah tantangan bencana alam yang ada di Indonesia. Sebagaimana di Indonesia adalah negara yang rawan bencana dengan lebih dari 17.000 kejadian bencana yang terjadi dalam 5 tahun terakhir. Bencana alam ini menyebabkan kerusakan fisik, dampak psikologis, serta merusak lingkungan dan kehidupan manusia, yang dijelaskan juga pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Lalu, risiko bencana. Pemetaan risiko bencana menggunakan analisis spasial membantu untuk merawan bencana dan menentukan tingkat kerentanan. Dengan itu, kita penting melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah langkah untuk menanggulangi dampak bencana. Dengan pendekatan yang berbasis data, mitigasi bisa dilakukan secara sistematis untuk mengurangi risiko dan memperbaiki kesiapsiagaan masyarakat. Dengan begitu, pendekatan konseptual kami dalam kompleksitas risiko bencana secara menyeluruh dengan mengintegrasikan data, baik data sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan menggunakan bantuan sistem informasi geografis yang mendukung untuk merumuskan strategi mitigasi yang efektif, akurat, dan berbasis data. Nah, dengan bantuan analisis spasial. Analisis spasial adalah teknik yang melibatkan perhitungan dan evaluasi logika matematis terhadap data spasial untuk menghasilkan informasi baru yang berhubungan dengan fenomena di permukaan bumi. Teknik ini digunakan untuk memodelkan risiko bencana, seperti gempa bumi, banjir, tsunami, dan berbagai kejadian bencana lainnya. Adapun digunakan dalam sistem informasi geografis pada analisis spasial, yaitu ada QGIS yang digunakan untuk mengelola data spasial secara komprehensif, sehingga dapat membantu dalam perencanaan yang lebih efektif dan berbasis data tentunya. Lalu, tujuan artikel ini adalah mengeksplorasi penerapan dari pendekatan konseptual dengan menggunakan analisis spasial untuk memetakan risiko bencana. Fokus utama dari artikel ini adalah menggunakan SIG dalam memanajemen risiko dan mengembangkan strategi mitigasi yang lebih efektif. Pembahasan. Nah, di sini saya akan mendefinisikan berbagai pembahasan. Yang pertama, ada definisi analisis spasial menurut para ahli. Di antaranya menurut Roger, yaitu proses penggabungan, manipulasi, dan analisis data geografi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia. Menurut Michael, pemodelan, representasi, dan analisis fenomena yang terjadi di dunia nyata dalam bentuk data geografis. Menurut Peter, analisis spasial itu menggunakan data geografis untuk menggali informasi tentang relasi, distribusi, dan pola dalam suatu wilayah atau lingkungan. Menurut Ajetis, studi tentang struktur dan pola dalam data geografis yang termasuk dari penjelasan distribusi, keterkaitan spasial, dan penyebaran fenomena di dalam wilayah. Menurut R. Pivart dan teman-temannya, analisis spasial adalah penerapan model statistik pada data geografis untuk mengungkap pola spasial, interaksi, dan efek geografis dalam penelitian dan pengambilan keputusan. Lalu, definisi analisis spasial secara umum adalah pendekatan untuk memahami dan menganalisis pola hubungan fenomena yang berkaitan dengan lokasi dan distribusi geografis. Dengan menggunakan data geografis, analisis ini memberikan wawasan mengenai pola dan hubungan antar objek di permukaan bumi, yang sangat penting dalam geografi, ekologi, perencanaan kota, dan juga bisnis. Lalu, konsep dasar analisis spasial. Konsep dasar analisis spasial ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana objek-objek geografis berinteraksi dan terdistribusi dalam tata ruangan. Aspek utama yaitu adalah dimensi lokasi, jarak, dan keterkaitan antar objek di permukaan bumi. Alat utama seperti sistem informasi geografis ini digunakan untuk mengolah dan memvisualisasikan data spasial, memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai fenomena geografis. Dengan pendekatan ini, membantu menggambarkan pola, relasi, serta distribusi yang berkaitan dengan data spasial, yang menjadi dasar penting untuk analisis kerawanan wilayah dan fenomena tata keruangan bumi. Pembahasan tentang pendekatan konseptual dalam analisis spasial.
Itu kita ada metode dan tekniknya loh. Apa aja ya? Yang pertama, kita bisa menggunakan analisis cluster, yaitu mengelompokkan data berdasarkan karakteristik yang serupa. Yang kedua, dengan overlay pemetaan, yaitu menggabungkan lapisan data untuk analisis komprehensif yang memetakan kerawanan dan dampak kebencanaan. Yang ketiga, interpolasi spasial, yaitu memperkirakan nilai pada lokasi yang belum terukur. Yang keempat adalah disaster rush model, yaitu menganalisis penyebab resiko dan merancang strategi mitigasi. Pembahasan tentang peran SIG dalam analisis spasial, di mana SIG itu digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data geografis yang dapat membantu dalam menganalisis seperti pemetaan risiko bencana, analisis kesesuaian lahan, pemodelan hidrologi, lalu memberikan visualisasi data spasial yang membantu pengambilan keputusan dan memahami informasi yang lebih mudah. Mengidentifikasi daerah rawan bencana dengan menggunakan data topografi, curah hujan, dan faktor lingkungan, serta memberikan data yang akurat dan terkini, mempercepat dan memperdalam analisis untuk perencanaan mitigasi dan pengelolaan risiko bencana. Selanjutnya ada metodologi pemetaan risiko bencana, di mana pemetaan risiko bencana itu memiliki peran penting dalam perencanaan mitigasi dan respon terhadap bencana dengan lebih efektif untuk membantu memahami kondisi lingkungan yang mempengaruhi risiko bencana, di mana hasil pemetaan itu membantu pihak yang berwenang untuk merencanakan strategi mitigasi yang lebih efektif dan mampu memahami area yang rentan terhadap bencana. Langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko bencana di suatu wilayah adalah dengan mengumpulkan data historis tentang bencana, menganalisis faktor penyebab risiko, menggunakan model matematis untuk memprediksi bencana di masa depan. Contohnya adalah pada analisis risiko kekeringan. Nah, metode yang digunakan adalah memberikan bobot pada variabel, misalnya curah hujan, kemiringan lereng, jenis tanah, dan lain sebagainya, yang dianalisis dengan menggunakan metode overlay untuk menghasilkan peta kerawanan kekeringan. Berikut adalah beberapa metode yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan memodelkan risiko bencana secara spasial, yaitu analisis overlay berbobot. Metode yang digunakan adalah untuk menganalisis kerentanan dalam berbagai variabel. Prosesnya adalah dengan memberikan bobot pada variabel-variabel tersebut untuk menghasilkan peta kerentanan suatu wilayah. Yang kedua ada analisis keanggotaan fusi, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis ketidakpastian data bahaya dengan memberikan nilai keanggotaan pada setiap lokasi, dengan tujuan untuk menunjukkan tingkat pemenuhan kriteria bahaya itu tinggi dan membuat analisis siap variasi kondisi lapangan. Ketiga ada simulasi bahaya potensi bencana, seperti pola penyebaran tsunami atau banjir. Contohnya pada penggunaan perangkat lunak Comcod V17 untuk memproyeksikan gelombang tsunami. Yang keempat ada analisis jarak biaya atau analisis, yaitu metode yang digunakan adalah untuk menentukan seberapa jauh dan sulit akses ke lokasi tertentu seperti tempat evakuasi. Tujuannya adalah membantu dalam perencanaan darurat dengan memodelkan aksesibilitas wilayah berdasarkan kondisi medan yang dilalui. Selanjutnya membahas aplikasi analisis spasial dalam pemetaan risiko bencana, di mana pemetaan zona risiko itu menggunakan data geospasial untuk memetakan daerah rawan bencana seperti banjir, gempa, tanah longsor, tsunami, dan lain sebagainya. Lalu, perencanaan mitigasi bencana itu dengan menentukan lokasi jalur evakuasi, posko pengungsian, zona aman untuk peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi berbasis web dan open. Aplikasi GIS dan visualisasi yang digunakan adalah aplikasi berbasis web dan juga open source seperti Google Earth Engine dan QGIS yang digunakan peta zonasi risiko yang interaktif, yang menyediakan visualisasi wilayah rawan bencana dengan fitur-fitur seperti bisa menampilkan jalur evakuasi dan zona aman untuk perencanaan yang lebih efektif. Akhir ada tantangan dan peluang dalam analisis spasial. Tantangannya adalah keterbatasan data. Kenapa? Karena data spasial sering tidak lengkap atau tidak konsisten, sehingga dapat mempengaruhi kualitas analisis. Dengan kompleksitas pengolahan data yang datanya besar dan kompleks itu membutuhkan perangkat lunak dan sumber data komputasi yang canggih dan memakan waktu yang lama. Tetapi kita juga memiliki peluang pada kemajuan teknologi yang menggunakan big data dan kecerdasan buatan memungkinkan dalam pemrosesan data besar dan analisis tersebut bisa lebih cepat dan akurat. Serta adanya peningkatan kesadaran dengan dorongan untuk melakukan penelitian dan juga aplikasi analisis spasial dalam perencanaan seperti perencanaan kota, mitigasi bencana, dan juga pengelolaan sumber daya alam. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dari artikel ini, pendekatan konseptual menggunakan analisis spasial dengan teknologi SIG seperti QGIS dan Google Earth Engine, serta metode yang digunakan ada weight overlay dan simulasi fotografi tsunami, ini sangat efektif untuk memetakan risiko bencana, menganalisis kerentanan, dan merancang strategi mitigasi yang berbasis data. Dengan pendekatan ini, yang mendukung dalam pengambilan keputusan yang lebih terarah, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sehingga mampu mendukung kebijakan mitigasi yang berkelanjutan. Berikut ada beberapa daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, sekian hasil presentasi artikel konseptual yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kurangnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.